10 terowongan terpanjang di dunia. Tempat pertama adalah 807 km. Terowongan adalah kristalisasi kebijaksanaan dan ketekunan manusia. Betapa sulitnya membangun terowongan besar di batu keras dan jauh di bawah tanah. Namun, manusia telah mengatasi kesulitan dan berhasil. Silakan ikuti saya hari ini untuk melihat 10 terowongan terpanjang di dunia. Sebelum ke pembahasan, harap ingat untuk subscribe channel ini, karena saya akan membawakan Anda keajaiban yang berbeda setiap hari. Ke-10, ada terowongan SMART. Adalah proyek pengendalian banjir raksasa. Nama lengkapnya adalah Storm Management dan Road Tunneling. Proyek ini berlokasi di Kuala Lumpur, Malaysia. Ini adalah salah satu proyek terbesar di negara ini hingga saat ini. Terowongan ini dimulai pada tahun 2003, resmi diluncurkan pada 2007. Panjang totalnya adalah 9,7 km. Dinamakan sebagai salah satu dari 10 terowongan terbaik di dunia oleh CNN. Ini digunakan untuk mengurangi kemacetan lalu lintas di daerah perkotaan dan untuk mengalirkan air jika terjadi banjir. Biasanya digunakan sebagai terowongan jalan. Ini memberikan kenyamanan bagi kendaraan yang bolak-balik antara utara dan selatan kota. Namun, saat musim hujan, dia berubah. Untuk menjadi sistem manajemen pengendalian banjir yang canggih, dia menggunakan desain ganda yang inovatif. Tingkat yang lebih rendah didedikasikan untuk pengelolaan air badai. Memiliki 3 tangki penyimpanan air. Mampu menyimpan hingga 1,50 juta meter kubik kelebihan air bila diperlukan. Ketika curah hujan mencapai tingkat tertentu, gerbang banjir ditutup. Arahkan air ke tangki outlet, alih-alih membanjiri jalanan kota. Terowongan pintar secara efektif mengurangi risiko banjir bandang. Lindungi kota dan penduduknya dari potensi bahaya dan ketidaknyamanan. Ke-9, ada terowongan lab. Para ilmuwan telah mendirikan salah satu laboratorium fisika partikel terbesar di dunia. Dan di dalamnya ada mesin sebesar kotak kecil. Ini disebut Large Positive and Negative Electron Beam Collider. Singkatan bahasa Inggris, sederhana untuk lab. Itu adalah prototipe akselerator partikel, terkubur 100 meter di bawah tanah. Seluruh terowongan cincin panjangnya 27 km. Didirikan pada 1980-an. Ini adalah penabrak paling kuat di dunia. Ada sekitar 40 negara, ditambah 7.000 ilmuwan dan insinyur dari 80 negara berbeda. Mereka semua terlibat dalam proyek konstruksi ini. Terowongan ini memungkinkan elektron bergerak dengan energi yang cukup, bertabrakan dengan rekan antimaterinya, positron. Dan mereka menghasilkan sejumlah besar partikel subatom yang disebut saringan gelombang C. Hasil eksperimental dari partikel aneh ini dikatakan telah menjawab pertanyaan mendasar tentang alam semesta. Selain itu, fisikawan juga mencari partikel yang disebut saringan pengelupasan Higgs. Munculnya partikel ini bisa menjelaskan mengapa materi memiliki massa. Namun, kualitasnya sendiri masih belum diketahui. Tapi fisikawan percaya, meningkatkan energi akselerator akan memberi mereka kesempatan bagus untuk menemukan partikel Higgs. Ke-8, ada terowongan limbah Theo. Total panjang proyek terowongan Tiocean Pi adalah 62,1 km. Diameter dalam 7 meter. Kedalaman maksimum 150 meter. 6 mesin perisai bebek dibangun selama 10 tahun. Situasi putus asa melewati lapisan bawah paling kompleks di dunia. Lapisan bawah di sini adalah formasi komposit tanah lunak dan batuan keras. Mengandung tanah liat, basalt sedimen, batu vulkanik, dan lainnya. Potongan dengan diameter 600 mm dalam formasi. Tekanan air tanah hingga 6,57 lobus. Setelah hanya 250 meter di bagian jalan terberat, perisai bertemu dengan lapisan tanah liat yang sangat kental. Selain itu, kadar airnya sangat rendah. Perisai sulit untuk membuang tanah dengan lancar. Tanah jatuh dari konveyor vertikal dan terakumulasi dalam jumlah besar di bagian bawah tendon. Mesin perisai kemudian menemukan lapisan basal aliran tinggi. Saat ini, ada terowongan limbah yang telah terhubung sepenuhnya. Lapisan terowongan juga telah selesai. Setelah terowongan dibuka, kapasitas pengolahan air limbah jaringan pipa limbah Mexico City akan meningkat 150 meter kubik per detik. Air limbah akan diangkut 62 km jauhnya ke instalasi pengolahan air limbah yang terletak di sepanjang sungai untuk pengolahan terpusat dan kemudian dibuang. Ke-7, terowongan drainase reservoir pencegahan kebakaran. Terowongan drainase waduk pencegahan kebakaran terletak di Sungai Shunhun di Liaoning, Cina. Diameter 8 meter, panjang totalnya adalah 85,3 km, melintasi lebih dari 50 gunung, lebih dari 50 lembah sungai. Total investasi 10,30 miliar yuan. Proyek drainase reservoir pencegahan kebakaran mulai dibangun pada tahun 2003. Pasokan air secara resmi selesai pada September 2009. Transfer air tahunan hingga 1,80 miliar meter kubik. Ini secara mendasar telah memecahkan masalah kekurangan air di daerah sekitarnya. Fushun, Liaoning Tengah, hanya di Shenyang dan 6 kota lainnya air industri dan perumahan dapat dijamin. Dan dalam 10 tahun terakhir, kualitas air waduk juga sangat kompetitif.
pada dasarnya mempertahankan standar air kelas 2 nasional, hingga lebih dari 10 juta. Belakangan, terowongan air ini juga karena desainnya yang inovatif dan prestasinya yang luar biasa, menerima sejumlah penghargaan nasional. Keenam, terowongan Channel. Terowongan Channel terletak, itu di bawah Dover Passage di Selat Inggris, menghubungkan Folkestone di Inggris ke Choiseul di Prancis. Ini adalah terowongan kereta bawah laut sepanjang 50,5 km. Ini adalah terowongan kereta api terpanjang keempat di dunia. Dasar laut memiliki panjang 37,9 km dan menjadi terowongan bawah laut terpanjang di dunia. Terowongan Channel terletak 75 meter di bawah laut, jadi sangat sulit untuk dibangun. Dia dibangun oleh tim Prancis dan Inggris. Sejak dibuka pada tahun 1994, terowongan Channel telah merevolusi transportasi antara Inggris dan Eropa daratan. Kereta Eurostar berkecepatan tinggi melewati terowongan dengan kecepatan 100 mil per jam. Mereka mengangkut penumpang dari London. Pengiriman antara Paris dan Brussels. Penumpang dapat melintasi perbatasan hanya dalam beberapa menit, membuat perjalanan internasional lebih mudah dan lebih cepat dari sebelumnya. Kelima, terowongan Seikhan. Terowongan Seikhan adalah terowongan kereta api bawah laut yang terletak di Selat Jinking, Jepang. Ini menghubungkan Pulau Honshu dan Hokkaido. Terowongan Kinghan dibangun antara tahun 1971 dan 1988. Panjang totalnya sekitar 54 km. Ini adalah terowongan kereta api terpanjang kedua di dunia. Dasar laut memiliki panjang 23,3 km. Ini juga merupakan terowongan bawah laut terpanjang kedua di dunia. Bagian terdalam dari terowongan terletak 100 meter di bawah dasar laut. Selain itu, daerah ini dikenal dengan arus yang bergejolak dan cuaca buruk. Bisa dibayangkan betapa sulitnya pembangunannya. Ditambah kondisi konstruksinya sangat buruk. Seluruh proyek mengakibatkan kematian 33 pekerja. Meskipun membayar harga yang mahal, tapi terowongan Kingsin telah meningkatkan aliran barang dan orang, memainkan peran kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Keempat, terowongan Gotthard. Terowongan garis emas Gotthard terletak di Swiss. Itu berjalan melalui pegunungan Alpen. Terowongan utama adalah terowongan jalur tunggal terowongan ganda. Panjangnya lebih dari 57 km. Pada tahun 1947, para insinyur Swiss pertama kali mengusulkan gagasan membangun terowongan di sekitar Gunung Saint Gothard. Pada tahun 1963, pemerintah Swiss membentuk komite untuk mempelajari rencana pembangunan terowongan. Tapi rencananya telah dibatalkan selama bertahun-tahun. Pada tahun 1992, Swiss mengadakan referendum. Mayoritas mendukung pembangunan terowongan. Setelah referendum lain pada November 1998, seluruh proyek secara resmi disetujui. Terowongan infrastruktur Gotthard secara resmi dibuka pada Juni 2016. Itu secara resmi dioperasikan pada tahun yang sama. Investasi di seluruh proyek juga sangat besar. Perkiraan badan tersebut, termasuk langkah-langkah infrastruktur dan keamanan, sekitar 12,80 miliar dolar. Sekarang investasi besar ini tidak hanya meningkatkan efisiensi transportasi lokal, tapi juga memperkuat hubungan antara Swiss Utara dan Selatan. Untuk mempromosikan perdagangan, pariwisata dan pertukaran budaya sangat penting. Ketiga, terowongan hidrofobik. Terowongan hidrofobik Taijinai terletak di Finlandia Selatan. Terowongan itu panjangnya 120 km. Ia menempuh jarak 30 hingga 100 meter di bawah tanah di batuan dasar. Menyediakan air bersih untuk lebih dari 1 juta penduduk di Finlandia Selatan. Pada tahun 1972, pembangunan terowongan dimulai. Akhirnya selesai setelah 10 tahun. Terowongan ini memiliki penampang 16 meter persegi. Cukup untuk memuat truk. Dia mengangkut air tawar setiap hari dari 300 juta laguna, danau terbesar kedua di Finlandia, wilayah Helsinki yang ramai, karena air telah mengalir melalui terowongan dalam keadaan dingin. Kualitas air dapat dipastikan dalam kondisi baik. Itu dapat direferensikan setelah pemrosesan sederhana. Jadi itu dengan sayang disebut liquid Liveline. Kedua, terowongan Delaware. Ini adalah terowongan yang luar biasa, terletak di timur laut Amerika Serikat, mencakup New York dan Pennsylvania. Dibangun pada tahun 1937, akhirnya selesai setelah hampir 14 tahun. Panjangnya 137 km. Ini adalah terowongan hidrofobik terpanjang di dunia. Titik terdalam adalah 450 meter di atas tanah. Total biaya konstruksi mencapai 94 juta dolar. Itu sekitar 1 miliar dolar hari ini. Jadi Anda bisa membayangkan betapa ambisiusnya proyek ini. Dibangun hanya mengatasi kelangkaan air di New York City. Insinyur dan pekerja menggunakan berbagai teknik untuk membangun jalur air. Mereka mengebor lubang, metode seperti peledakan dan penggalian, menggunakan kecerdikan manusia untuk menyeberangi bebatuan keras dalam kondisi terbatas. Jalur air dirancang dengan terowongan berbentuk tapal kuda. Terowongan bisa mengangkut 188 juta liter air sehari, memecahkan setengah dari konsumsi air kota New York. Namun,
Kebocoran pertama kali terdeteksi di Delaware Waterway pada tahun 1988. Pemerintah telah mengambil langkah-langkah untuk melakukan perbaikan. Rencanakan untuk menginvestasikan 1,50 miliar dolar untuk sepenuhnya memecahkan bahaya tersembunyi. Pertama, ada terowongan kereta bawah tanah Beijing. Di Beijing, kereta bawah tanah adalah fasilitas transportasi penting untuk seluruh kota. Sejak pembangunan jalur pertama dimulai pada tahun 1965. Setelah beberapa dekade pembangunan, sekarang ada 27 jalur yang beroperasi. Total jarak tempuh 807 km. Lalu lintas penumpang harian melebihi 12 juta. Pada 2019, jumlah pengunjung mencapai 3,96 miliar. Ini adalah salah satu sistem kereta bawah tanah tersibuk di dunia. Jaringan terowongan yang luas ini menghubungkan semua bagian kota untuk menyediakan transportasi yang nyaman bagi penduduk dan wisatawan. Diperkirakan pada tahun 2035, jalur metro yang luas dan kompleks ini akan mencakup 1.600 km. Ini telah menjadi jalur kereta bawah tanah terpanjang di dunia. Jadi itu saja untuk pembahasan kali ini. Jika Anda punya ide, selamat datang untuk memberitahu kami di area komentar. Jika Anda menyukai video saya, selamat menyukai dan jangan lupa subscribe. Terima kasih sudah menonton.